Ini Allah punya kehendak, ya. Dan kenapa gitu ya? Kenapa Rasulullah SAW diturunkan di Mekah oleh Allah SWT? Jadi kenabian terakhir itu dari Mekah. Ini bisa kita diskusikan ya, bisa kita diskusikan bersama-sama. Namun jawabannya jangan Allah alam shawab gitu, Allah alam, ya itu kehendak Allah lah. Itu secara ilmiah udah berhenti di situ. Ya kalau jawabannya itu kehendak Allah, ya sudah selesai. Kan bisa kita analisa ya secara keilmuan gitu. Ya secara keilmuan. Kenapa sih Allah gitu kan menurunkan nabi dan rasul khotamul anbiya itu ada di Mekah? Kita diskusi, ya. Kan ada ayat mengatakan demikian. Ya, ada ayat mengatakan demikian, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Gitu ya. Kan ini sudah hafal kan semuanya? Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat seluruh alam. Jadi jangkauan baginda Rasulullah, coveragenya itu jangkauan dakwah Rasulullah ini adalah seluruh bumi. Bukan rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, saya akan lanjutkan kajian kita terkait tentang sirah nabawiyah. Pada bulan yang lalu saya menyampaikan terkait tentang sejarah kota Mekah dan juga Ka'bah. Ya. Sejarah kota Mekah dan Ka'bah yang kita ketahui bersama-sama, Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, bahkan ada mengatakan dibangun oleh para malaikat. Ya. Namun di saat banjir besar yang menimpa Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini adalah terkena banjir dan runtuh. Gitu. Nah di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan agar beliau menempatkan istrinya dan anaknya di dekat Ka'bah, ya, dekat Ka'bah, yang mana saat itu adalah Ka'bah masih atau Mekah masih kosong, tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Ya. Namun setelah Nabiullah Ismail alaihissalam menangis karena ingin minum dan air telah habis dan juga bekal sudah habis, dan Allah karuniakan sumur Zam-Zam yang ada di dekat Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah ada sumur Zam-Zam, ya barulah di sana banyak rombongan kabilah dari suku Jurhum yang pindah awalnya dari Yaman ingin ke Syam, kalau sekarang ke Palestina, namun ingin singgah terlebih dahulu, istirahat di sekitar Mekah. Namun di perjalanan suku Jurhum ini melihat kok ada burung yang berputar-putar, alamat di sana ada sumber air, ya. Dan ternyata benar ada sumber air yang hanya di sana ada seorang ibu dan bayinya. Akhirnya kepala suku Jurhum minta izin untuk tinggal di situ, ya, bersama rombongannya. Ini rombongan besar itu, ya, satu kabilah tinggal di sana dan minta izin juga untuk mengkonsumsi air Zam-Zam. Dalam waktu yang sangat singkat, Mekah yang tidak ada siapa-siapa, cuma berdua, ya, Ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihissalam, langsung menjadi kota yang besar. Ini karena perpindahan yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya menjadi kota, dikatakan adalah kota Mekah pada saat ini. Nah, rekan-rekan Allah SWT, sekarang kita masuk
kepada sirah nabawiyah sebelum kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelum kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil tema terkait tentang kondisi Jazirah Arab, ya, sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisi sosial, kondisi keagamaan seperti apa, ya, kondisi masyarakat seperti apa, dan juga rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kenabian itu, ya, kalau kita bicara kenabian ini adalah kebanyakan dari keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam, Nabiullah Ishak alaihissalam, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub dari Bani Israel, kebanyakan di sana. Dan bahkan Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, berkeinginan agar Khotamul Anbiya itu dari keturunan mereka. Namun Allah punya skenario, Allah punya irodah, Allah punya kehendak, dan Allah takdirkan Khotamul Anbiya adalah dari keturunan Ismail alaihissalam. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kan, masih ingat ya? Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 2 putra. Pertama adalah Nabiullah Ismail, kedua adalah Nabiullah Ishak, gitu ya. Nabiullah Ishak punya putra Yakub, Yakub punya putra Yusuf, gitu kan. Terus banyak ke sana adalah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan dari Bani Israel. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, itu nggak ada nabi, terus turun, dan akhirnya Khotamul Anbiya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah punya kehendak, ya. Dan kenapa, gitu ya? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Mekah oleh Allah SWT? Jadi kenabian terakhir itu dari Mekah. Ini bisa kita diskusikan, ya, bisa kita diskusikan bersama-sama. Namun jawabannya jangan Allah alam shawab, gitu. Allah alam, ya itu kehendak Allah lah. Itu secara ilmiah udah berhenti di situ. Ya kalau jawabannya itu kehendak Allah, ya sudah selesai. Kan bisa kita analisa ya secara keilmuan, gitu. Ya secara keilmuan. Kenapa sih Allah, gitu kan, menurunkan Nabi dan Rasul Khotamul Anbiya itu ada di Mekah? Ini, ya, silakan kalau ada yang ini. Kita diskusi, ya. Kan ada ayat mengatakan demikian, ya. Ada ayat mengatakan demikian, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Gitu ya, kan ini sudah hafal kan semuanya. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat seluruh alam. Jadi jangkauan baginda Rasulullah, coveragenya itu, jangkauan dakwah Rasulullah ini adalah seluruh bumi. Bukan hanya satu kaum, namun seluruh bumi. Dan bahkan waktunya adalah ila yaumil kiamah. Karena setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, gitu ya. Karena beliau sebagai Khotamul Anbiya, penutupnya para nabi dan rasul. Jadi setelah beliau tidak ada nabi dan rasul lagi. Kalau ada yang ngaku nabi dan rasul, berarti dia adalah telah berdusta. Makanya Musalamah, ya kan ngaku nabi, Musalamah ngaku nabi, katakan Musalamah al-kadzab. Ya, Musalamah yang berdusta. Gelarnya al-kadzab. Nah, kalau ada yang ngaku nabi juga al-kadzab juga. Dulu Indonesia itu ada ngaku-ngaku nabi karena didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Namanya Leah Eden, ya, diplesetin sebagai Leah Edan.
ya, atau Leang Ngeden, gitu. Sekarang sudah nggak ada, dia sudah meninggal, gitu. Kan ada juga kan si siapa itu yang ngaku nabi juga apa? Gitu. Jadi banyak. Namun Allah sudah sampaikan baginda Rasulullah adalah sebagai khotamul anbiya, jadi tidak ada nabi dan rasul lagi. Karena Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia ila yaumil kiamah, gitu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat pertama, Allah sampaikan tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Gitu. Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Ala abdihi, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala abdihi, kepada hambanya. Rasulullah itu mendapatkan gelar sebagai abdi. Gitu. Jadi sebagai abdi itu adalah gelar yang sangat mulia untuk kita di hadapan Allah SWT. Kan ada yang menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi, gitu kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini juga Allah sampaikan tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihi, kepada hambanya, yaitu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nadhira. Untuk apa? Agar Rasulullah menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran adalah untuk seluruh alam. Makanya Allah sampaikan juga ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal lin nas. Tuh. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, gitu kan? Untuk apa? Untuk memberikan panduan ke seluruh umat manusia. Kita tahu kitab samawi, ya, kitab samawi, kitab langit ada berapa? Pertama Taurat, ya, atau pertama Zabur, terus Taurat, gitu kan, terus Injil, yang terakhir adalah Al-Quran. Turunnya Al-Quran telah memansuh, menghapuskan kitab-kitab yang lalu, ya. Jadi kitab langit yang Zabur, Injil, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi karena telah turunnya Al-Quran sebagai hudal linas, petunjuk manusia. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, diberikan pada Rasulullah, ini adalah untuk mensyiarkan Rasulullah ke seluruh penjuru alam. Dan kenapa Allah menempatkan Rasulullah ada di Mekah? Kenapa nggak Nusantara atau Indonesia? Indonesia kan lebih ini kan, lebih subur. Ya, secara iklim lebih enak, lebih nyaman, gitu kan. Kita kan cuma ada musim hujan, musim kemarau kan. Dan pergeseran waktunya itu sangat apa? Ya, nggak jauh lah, gitu. Contoh kita puasa, gitu kan. Kan puasa kan dari subuh sampai maghrib, gitu kan. Itu kan bergesernya nggak jauh. Tapi kalau yang lain itu bisa puasanya panjang, bisa pendek. Kalau kita selisih paling setengah jam, gitu kan? Sekarang maghrib jam 6 kurang 3 menit ya. Ya, jam 6 kurang 3 menit, gitu kan? Yang lalu jam 6 kurang 10 menit kalau nggak salah. Jadi bergeser terus kan? Dan nggak panjang, nggak jauh pergeserannya. Kenapa Nabi nggak turunkan di sini? Yang nyaman, enak, gitu kan? Nih, atau di Eropa, gitu, atau di Cina yang masyarakatnya banyak, ya. Kenapa nggak diturunkan ke sana? Gitu. Nah, ini adalah secara ilmiah, ya, bisa kita kaji secara bersama-sama, gitu, secara ilmiah. Jangan dijawab Allah alam itu kehendak Allah lah. Ya sudah, berhenti sampai situ udah, ya mentok. Kalau udah dipentokin, udah takdir, udah selesai urusannya, gitu kan? Ini. Ya,
Ini bisa kita analisis ya, secara ilmu bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kenapa diturunkan di Mekah? Ya, secara geografi, ya, secara keletakan wilayah, Jazirah Arab terletak di tengah dunia. Tuh, ya. Jadi kota Arab, kota Mekah itu di tengah-tengah dunia. Gitu. Nah, memang ini kesannya subjektif ya, kesannya subjektif, gitu. Tapi kenyataannya, ya kenyataannya, Barat menyebut mereka dengan Timur Tengah, gitu. Timur Tengah. Ya. Geografi dunia Arab bisa berhubungan dengan belahan dunia lainnya, sehingga memudahkan dalam penyampaian dakwah ya baginda Rasulullah ke berbagai penjuru dunia. Terbukti dalam waktu yang singkat, gitu kan, Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, ke Eropa dan Amerika. Gitu. Dan bisa kita saksikan umat Islam saat ini jumlahnya sangat-sangat besar. Ya, ada yang mengatakan lebih dari 2 miliar, ada yang mengatakan lebih dari 3 miliar umat manusia yang memeluk agama Islam. Padahal Islam baru tumbuh dan berkembang ya sekitar tahun diawali 571 Masehi. Itu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun, berarti kan 500 berapa tambah 40 tahun? 600-an ya, 630-an Masehi. Ini. Nah, sekarang baru tahun 2000 kan belum lama. Kalau Hijriahnya kan 1446. Ditambah Rasulullah di Mekah 13 tahun. Sekitar 1500-an tahun yang lalu, gitu kan, Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini. Nah, ini letak geografisnya. Jadi ada di tengah-tengah bumi dan bahkan Ka'bah ini adalah di pusat buminya. Itu. Jadi pusat buminya adalah ada di Ka'bah itu, titiknya. Jadi kalau kan dikatakan bumi itu kan bulat. Bulat atau lonjong atau datar. Ya. Kan ada lonjong kan bulat gitu kan. Kalau bukan ada titiknya. Gitu. Ya. Nah ini, jadi harus kita pahami bersama-sama, gitu kan. Mekah adalah kota di tengah-tengah bumi, sehingga bagi Rasulullah akan sangat mudah untuk menyebarkan dakwah Islam, karena dakwah Islam ini adalah untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Gitu. Manusia pertama yang hadir di sini adalah siapa? Ayahanda Adam alaihissalam, gitu kan? Bisa ditempatkan di bumi dan disebutkan diturunkan di mana? Ada yang di Mekah, ada yang mengatakan di India, gitu. Namun sejarah mencatat ada yang mengatakan tempat pertemuan ayahanda Adam dan ibunda Hawa ini adalah di Jabal Rahmah di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Di Jabal Rahmah di kota Mekah. Ini. Makanya kalau di sana itu di Jabal Rahmah itu suka orang macam-macam kunjung ke sana, ada yang coret-coret tanda tangan, yang doa macam-macam itu. Biar keluarganya sakinah, biar dapat jodoh macam-macam aja. Berlaku orang gitu. Ya. Nah, rekan-rekan Allah SWT, Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-An'am. Ya. Dalam surat Al-An'am Allah sampaikan kepada kita,
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqal ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Allah sebutkan litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan, kata Allah, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu Muhammad memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Umi itu apa? Ibu. Qura adalah kota. Jadi adalah ibu kota. Gitu kan? Atau Qura adalah negara. Jadi ibu negara. Ya. Mana maksudnya Ummul Qura itu? Ummul Qura adalah Mekah. Karena Allah sampaikan juga wa man haulaha. Yang ada juga negara sekitar-sekitarnya. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura, ya, kepada ibu kota dan juga negara-negara sekitarnya atau tempat-tempat sekitarnya. Wa haulaha. Itu bahasanya haulaha. Gitu. Jadi disebutkan Ummul Qura-nya adalah Mekah dan yang lainnya adalah sekitarnya. Berarti pusatnya adalah di Mekah. Gitu. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah sampaikan kepada kita dalam surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikian kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, yaitu adalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri yang lainnya di sekelilingnya. Gitu. Ya. Dan ingat, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena Rasulullah berbahasa Arab. Gitu. Dan Rasulullah adalah Nabi yang ummi. Dikatakan Nabi ummi adalah tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Gitu. Makanya di saat turun ayat surat pertama, surat Al-Alaq, ayat pertama sampai kelima, disebutkan Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, nggak bisa membaca, gitu. Ya, ini hikmahnya buat kita semuanya. Al-Quran bukan karangan Rasulullah karena Rasulullah adalah Nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Dan Al-Quran adalah merupakan kitab yang sangat-sangat mulia, ya, yang memiliki tata bahasa yang sangat-sangat agung, gitu. Dan bahkan para penyair saat itu, di saat membaca Al-Quran, semuanya hatinya akan leleh dan masuk kepada Islam, kecuali yang sombong. Ya, secara syair, ya Pak, itu saatnya luar biasa isinya. Jadi bukan hanya tata bahasanya, namun juga isinya Al-Quran itu. Dan Allah minta agar menyampaikan kepada Ummul Qura, masyarakat Mekah, wa haulaha, dan sekitarnya. Ya, karena sekitarnya berarti Rasulullah SAW, ya, punya tugas dan kewajiban. Karena saat itu sudah ada negara yang eksis, ya, sudah ada negara yang eksis. Dulu ada negara superpower, yaitu adalah Romawi. Ya, yang sekarang juga masih ada, Romawi. Ya, itu di Italia. Dan juga Persia, itu negara superpower. Dan Allah turunkan di suatu tempat yang memang secara peradaban ini tertinggal. Ya, secara kemajuan teknologi, keilmuan itu tertinggal. Gitu. Tapi dengan panduan Al-Quran, ya,
Terus yang disiarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah mampu mengalahkan Romawi dan juga pasukan beliau mampu mengalahkan Persia atas didikan tarbiyah dari baginda Rasulullah SAW. Ini, ya. Karena apa? Al-Quran panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rekan-rekan maka Allah SWT, inilah kenapa Islam kok cepat menyebar, gitu kan, sampai kepada Nusantara kita semuanya, ya, pada Indonesia, gitu kan, karena memang pusat penyebaran ada di tengah-tengah bumi, gitu. Jadi kesono dekat, sini dekat, sono kan gitu. Ini. Coba kalau ada di pojok, ya kan? Kalau ada di kutub utara, gitu ya, kutub selatan terjangkau jauh, gitu. Ya, nanti ada alasan berikutnya, ya, secara ilmiah ya, secara kajian ilmiah. Ya, jangan berpikir apa diputus begitu ya. Kalau langsung pentokin gitu ya, udah selesai urusannya, sehingga kita tidak berkembang. Ya, menganalisa secara keilmuannya. Ini repot-repot aman sih, ya Allah alam, karena Allah hendak demikian di Mekah, udah selesai. Ya udah selesai pengajiannya, bubar udah. Gitu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa diturunkan di Mekah? Banyaknya orang-orang yang datang ke Mekah. Ya, contoh tadi dari Yaman. Orang-orang suku Jurhum itu tinggal di Yaman. Yaman ini adalah daerah yang subur, makmur. Ya, karena bendungannya jebol, akhirnya terjadilah banjir bandang, dan itu menghancurkan lahan-lahan mereka. Gitu. Akhirnya suku Jurhum memutuskan untuk pindah ke Syam. Kalau ke Syam, ini harus lewat Mekah dulu, kan di tengah. Ujungnya sini lewat Mekah. Nah, setelah lewat Mekah, kok di Mekah juga ada air, gitu. Akhirnya apa? Berhenti di situ. Jadi menunjukkan inilah banyak orang yang berkunjung di Mekah, karena Mekah ini adalah bisa dikatakan memang kota tua yang telah dibangun di masa terdahulu, gitu kan? Ayahanda Adam dan ibunda Hawa pertemuannya ada di Jabal Rahmah di Mekah. Dan kira-kira tinggalnya di mana kira-kira? Kira-kira tinggalnya di Indonesia nggak? Ya paling ketemu di sana kan nggak jauh-jauh kan? Ini. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam, gitu kan, menyebarkan dakwah dan bangun kota, gitu kan, juga di Mekah. Karena banjir bandang, ya, karena keingkaran dari umat Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya Allah turunkan air yang sangat deras dari langit dan juga dari bumi. Tuh, air keluar tuh bukan hanya dari langit dan dari bumi, akhirnya tenggelam dan hancurlah Ka'bah juga. Ya, kota tua, makanya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kota Mekah lagi, bangun Ka'bah lagi, gitu. Ya. Dan kenapa juga baginda Rasulullah disampaikan kelahiran beliau adalah di tahun gajah? Kenapa tahun gajah? Karena Raja Abraha, gitu kan? Raja Abraha ini ingin menyerang Ka'bah. Menunjukkan apa? Punya daya tarik tersendiri di Mekah itu. Ingin menyerang Ka'bah. Ya, karena Ka'bah itu banyak yang berkunjung, ya, banyak orang datang, dan akhirnya mereka juga ngirilah secara ekonomi, mungkin wah ini kok banyak orang datang gitu. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan sejarah Ka'bah ya. Sejarah Ka'bah. Sudah kita sampaikan. Ini. Jadi Ka'bah baginda Rasulullah sampaikan dalam hadis Bukhari, ya, Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa ini jaraknya tidak jauh waktunya. Sekitar 40 tahun.
Ya, kan kota suci, masjid suci itu kan ada 3 kan, di Madinah, di Mekah, dan di Aqsa Palestina. Nah, yang tertua di bumi ini adalah Mekah, baru Al-Aqsa. Berapa lama waktunya? 40 tahun. Ya, berarti dibangun oleh siapa? Ya, oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau 40 tahun kan jaraknya Mekah dan Al-Aqsa ini. Ya. Jadi rahmatkan Allah SWT, inilah punya daya tarik tersendiri Mekah itu. Ya, banyak orang berkunjung ke sana. Dan bahkan sampai sekarang ini, ya, sampai saat ini adalah Ka'bah, ya, Ka'bah tidak pernah berhenti orang tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Teman-teman udah ada umrah belum? Belum ada umrah? Belum ada? Mudah-mudahan nanti bisa umrah, insyaallah, amin. Ya. Ya. Ilmunya dulu, ilmunya dikaji, ilmu tentang umrah. Kalau haji itu ada jumrah, gitu ya, ada wukuf, ya. Tapi kalau umrah enggak. Umrah itu mudah. Ya, ngambil mikot itu niat untuk umrah, pakai kain ihram, gitu kan, terus berangkat untuk tawaf, gitu. Ya, tawaf 7 kali. Selesai tawaf 7 kali, terus sa'i, lari kecil, angkat bukit Sofa dan Marwah, itu dekat Ka'bah. Setelah di sana, baru tahallul, potong rambut, bisa gundul bersih atau sebagiannya, ya, yang penting dipotong saja, gitu kan. Selesai umrah. Tuh. Gampang kita buat Ka'bah di sini, muter-muter, sa'i sebelah sono, 700 meter kan, bolak-balik 7 kali, terus dipotong, udah selesai. Ihram. Cuma persoalannya, gitu kan, tempatnya tidak boleh digeser ke sini. Ya, tawafnya harus di samping Ka'bah, tidak boleh replika Ka'bah kotak begitu, nggak boleh. Ya harus di sono, gitu. Makanya orang sekuler tuh punya ini, udahlah, kan Aceh kan serambi Mekah. Aceh kan serambi Mekah, gitu kan. Udahlah kita buat Ka'bah di Aceh. Nanti orang Indonesia hajinya di Aceh. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Nggak bisa. Ya. Ini. Nah, umrah, tawaf itu kan 7 kali. Ini teman-teman mau datang pagi hari, mau datang siang hari, mau datang malam hari, mau datang dini hari, tengah malam, penuh terus 24 jam. Orang ingin mencium Hajar Aswad, itu sulitnya bukan main. Ya, kecuali yang wani piro, cepat. Ya, wani piro, bayar piro, gitu kan. Nah itu kan nggak boleh, itu menzalimi orang lain. Ya, ada rombongan itu kan, dia sodok sini, gitu kan, ngasih jalan pada orang yang membayar. Nah, orang Indonesia biasa begitu. Itu rata orang Indonesia itu begitu-gitu. Itu yang modus itu orang Indonesia, kreatif memang kita itu. Deket Ka'bah masih maksiat juga. Ya kan? Ampun. Ya. Ada ponakan bolak-balik umrah baru umrah, perempuan bolak-balik pengen nyium Hajar Aswad, nggak bisa. Ya, terus dia ingin waktu tertentu gitu kan, bismillah, pakai tawakal ala Allah, ingin nyium Ka'bah, ya, ingin nyium Hajar Aswad. Tiba-tiba ada orang baik, kata ponakan saya, lugu ponakan saya itu, polos ceritanya, Kak. Dia, Bu, mbak mau dibantuin nyium Ka'bah? Ya pak. Teman saya tuh, ponakan saya tuh lugu banget. Ya pak. Udah, Bu, kawal gitu kan, kawal bisa mencium. Udah, habis itu dikeluar, ditagih. Lah ponakan saya kan nggak punya duit. Memang dipesan nggak boleh bawa duit kalau itu. Ya, cuma seperlunya aja berapa real. Ya, ditagih. Ya nggak punya duit, gitu kan. Akhirnya ya gimana, dia bingung juga tuh, sama bingung. Ya, nggak taunya di situ. Ya,
Makanya jadi orang polos saya, nanti kalau ada gitu polos-polos nggak tahu aja udah. Karena perempuan nggak berani gampar mereka kali ya. Kalau laki-laki pentung namanya. Ya. Laki-laki perempuan kan, jadi nggak berani dia. Kalau dia menyakit perempuan kan sana ada askar kan, nah tinggal lapor mah urusannya selesai. Gitu. Bisa dipotong kalau jangan tangannya itu. Makanya dia tidak takut, makanya berani melakukan kekerasan. Kalau laki-laki nggak tahu, digelandang keluar apa. Gitu. Ya, jadi inilah sampai sekarang Ka'bah dikunjungi orang yang tidak pernah berhenti. Kalau Masjid Nabawi itu sekitar jam 12 ditutup, dikunci. Terus nanti menjelang subuh dibuka lagi. Gitu. Tapi kalau Ka'bah enggak, 24 jam. Ya. Teman-teman mau tidur di sana gitu kan boleh aja. Gitu. Ya. Nah, inilah. Jadi kenapa? Karena banyaknya orang yang berkunjung ke Mekah sehingga apa? Rasulullah mudah untuk menyampaikan dakwah. Kan sejarah mencatat orang-orang Madinah, ya kan? Orang-orang Madinah ini ingin melakukan haji karena ibadah haji ibadah lama. Dulu agamanya apa ke orang Madinah sebelum Islam? Itu pengen berangkat haji, ingin umroh, ingin haji. Nah, disitulah Rasulullah menyebarkan dakwah sama orang-orang yang melaksanakan haji itu. Karena ini adalah milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Ya cuma saat itu keagamaannya sudah bercampur-campur dengan paganisme, gitu. Nanti kita bahas selanjutnya. Kita sekarang bahas dari sisi tempat kewilayahan dulu. Ya, ini yang kedua. 10 menit lagi ya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah ditempatkan di sana untuk mengawali dakwah beliau? Karena faktor penduduknya, faktor penduduk. Ibnu Khaldun membagi bumi ini menjadi 7 bagian. Ibnu Khaldun bagi 7 bagian. Bagian terjauh adalah kutub utara dan kutub selatan. Itu terjauh. Ya. Kutub utara dan kutub selatan. Ntar teman-teman nanya lagi, kutub timur barat kok nggak ada, gitu ya. Itu kalau begitu berarti kurang apa? Kurang piknik. Ya, jangan nanya itu ya, nanti nanya, kok nggak ada kutub timur, kutub barat, kok kutub utara, kutub selatan. Teman-teman punya kompas kan? Kompas itu kan cuma ada di kutub, menunjukkan jarumnya kemana? Ke utara kan? Utara, selatan, nah tinggal geser sini. Kalau utaranya ke sini berarti sebelah sini selatan gitu kan? Sebelah sini kanan, timur atau barat? Ya, kan gitu saja. Tapi ketemu kutubnya dulu, kan gitu kan? Gitu. Ya. Kutub utara dan kutub selatan. Gitu. Jadi kalau bumi dibelah, gitu kan? Jadi penghuninya banyak di sebelah barat dan sebelah timur, gitu, manusianya itu. Makanya Ibnu Khaldun beliau menyebutkan bagian terjauh adalah kutub utara dan kutub selatan. Inilah bagian yang beliau sebut dengan bagian 1 dan 7. Ya, 1 dan 7, kutub utara dan kutub selatan. Kemudian menyebutkan bagian 2 dan 6. Tuh. Jadi 1, 7 itu adalah yang paling jauh, 2 dan 6 itu yang semakin dekat. Gitu. 2 ya. 2 dan 6, kemudian 3 dan 5. Gitu. 3 dan 5. Kemudian beliau menunjuk bagian keempat, yaitu adalah pusatnya. Paham teorinya Ibnu Khaldun? Bumi dibagi 7, gitu kan? Yang jauh 1 dan 7. Ya, 1 dan 7 paling jauh. Terus yang lebih dekat adalah 2 dan 6, gitu kan? Lebih dekat lagi adalah 3 dan 4, 3 dan 5, gitu kan?
Terus empatnya di mana? Empatnya di tengah. Gitu. Paham? Jangan sampai nggak paham, kalau nggak paham pegangan. Ya, 4 di tengah. Mana 4 itu? 4 itu adalah Mekah. Gitu. Ya, 4 itu adalah Mekah. Pusatnya di Mekah, terus ada ring 1 gitu ya, ada ring 2, ada ring 3 begitu. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman mencari referensi tentang teori dari Ibnu Khaldun. Ring 1 ini ketahuan Mekah. Ring 2-nya mana? Titiknya Mekah, gitu kan? Ring 1-nya, lah itu sekitarnya itu. Ya. Terus ring 2-nya terus sekitarnya itu. Yang paling jauh tentunya adalah kutub utara dan kutub selatan, itu lingkarannya itu. Gitu. Nah, tinggal nanti ini yang modelnya seperti apa ini manusianya ini, orang-orangnya ini. Gitu kan? Ya. Teman-teman, di Papua ya, itu ada suku Arab ternyata di Papua. Al-Qatiri ya, ada kan gitu. Ya. Kenapa dikatakan Urian atau Irian? Gitu. Kan Irian kan, Papua itu Irian. Kenapa katakan Irian? Karena adalah masyarakatnya telanjang. Bahasa Arabnya itu adalah telanjang, Urian, Irian. Bukan irian, bukan orang iri, bukan itu. Urian, orang yang telanjang. Maka di sana banyak orang nggak pakai baju itu dulu, ya. Ini makanya dulu ada seorang marketing dites, ya, jualan baju ke Papua. Ini perusahaan desain, fashion gitu, suruh jualan baju di Irian. Ya. Ada marketing pertama bingung, stres dia. Cerita gitu. Di sana orang nggak pakai baju, suruh jualan baju. Soalnya pakai daun bajunya. Cuma bagian tertentu yang ditutup, suruh jualan baju, celana, jeans segala macam, nggak ini. Ya, nggak bisa, nggak mungkin, gitu kan? Tapi marketing yang satu enggak. Justru di sana nggak ada yang pakai baju, gitu ya. Nggak ada yang pakai baju, itu adalah peluang besar, gitu. Itu namanya optimis begitu. Kalau pesimis, ya orang nggak pakai baju, kita jualan baju, nggak laku. Tapi kalau orang yang optimis, karena dia nggak pakai baju, kita jualan baju, kan gitu kan? Tuh, ya, itu di Irian. Ya, berarti apa? Menunjukkan apa? Adalah ini loh, manusia itu lapis-lapisnya luar biasa, gitu kan? Namun pusatnya manusia itu ada di Mekah, gitu. Makanya Mekah inilah kota yang tidak pernah mati, gitu ya. Sekarang kerajaan Arab Saudi ini memperlebar terus Mekah, Masjidil Haram dilebarkan terus agar kapasitas jamaah haji ini bukan 2 juta, gitu. Nanti mungkin bisa sampai 10 juta. Ya, kalau 10 juta orang tawaf bareng, lingkaran yang paling dekat Ka'bah itu enak. Tapi lingkaran yang paling jauh dari Ka'bah, waduh. Sekali muter bisa 10 kilo itu. Sekali muter 10 kilo, ada 7 kali muter. 70 kilo. Ya. Namun Rasulullah pernah tawaf naik onta. Makanya sekarang di Arab Saudi itu ada skuter, ya, lama-lama pakai mobil itu kayak golf gitu. Saya pakai skuter, mobil listrik, itu motornya banyak motor, nah ganti onta gitu. Jangan khawatir nanti orang malah lama-lama pengen tawafnya jauh dari Ka'bah. Kenapa? Naik mobil. Ya, naik skuter kan enak, motor kan 70 kilo ya, puyeng juga 70 kilo itu. Berapa? Sejam ya? Sejam lebih itu, 2 jam itu. Kan naik motor, ya, gitu. Jadi inilah faktor penduduknya. Ya. Kenapa Allah turunkan Allah baginda Rasulullah di sana? Karena adalah wilayahannya adalah sangat strategis dan juga ada di pusat keramaian
dunia. Gitu. Baik, ini sedikit yang disampaikan dari sisi kewilayahan, dan insya Allah nanti kita akan bahas dari sisi keagamaan. Ya, sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan, monggo. Nanya mobil listrik. Ya monggo. Ya. Ka'bah itu adalah desain langsung dari Allah SWT. Sampai sekarang ya seperti itu. Cuma besar kecilannya saja. Ya, besar kecilnya disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi ayahanda ditinggikan oleh ayahanda Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu sudah ada ininya. Patok-patoknya sudah ada. Pondasinya enggak. Ini cuma keuruk saja. Jadi di atasnya yang rusak gitu kan. Nah, pondasi sudah ada titiknya. Yang paling berubah adalah Hajar Aswad. Ya. Ada mengatakan dulu adalah putih bersih, sekarang jadi hitam legam. Karena kemaksiatan manusia. Kan batu surga, ya, putih bersih, sekarang jadi hitam logam. Gitu. Ada lagi silakan. Ayo, mumpung masih tanggal muda ini. Ayo, monggo. Ya. Oh, 60 asta tingginya. Nah. Harus, saya terus terang saya nggak tahu itu. Tapi ayat menyebutkan ayahanda Adam dan Hawa itu adalah ciptakan di surga. Ya, langsung dari Allah SWT. Jadi tanpa melalui rahim. Tanpa melalui rahim, ingat ya. Jadi ada ciptaan langsung Allah adalah tanpa melalui rahim, itu adalah termasuk ontannya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, itu dari batu keluar, gitu kan? Jadi untuk para wali, ya nggak bisa membedakan ini onta kecil besar enggak. Ini adalah makhluk Allah, gitu ya. Ayahanda Adam juga Allah ciptakan langsung sana. Dan karena melakukan kesalahan, Allah turunkan di bumi. Qalah bitu minha jami'a. Ya, turunlah kalian berdua semuanya di bumi. Cuma Allah sampaikan saja di bumi itu ba'dukul ba'dun adu. Ini masyarakat bumi itu macam-macam, neko-neko. Ya, suka berantem, persaingan nggak sehat, suka bodohin, segala macam itu. Ya, itu masyarakat bumi begitu. Ya. Nah, fisiknya lambat laun itu semakin kecil. Dan usianya semakin pendek. A'maru umati yang terakhir, baginda Rasulullah sebutkan a'maru umati baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun rata-ratanya sampai kita ila yaumil qiyamah. Dulu Nabi Nuh alaihissalam usia dakwahnya saja 950 tahun. Beliau berdakwahnya 950 tahun. Capek ya, udah capek itu. 950 tahun. Ya, karena fisiknya besar. Dan sekarang kecil-kecil ini kalau umurnya panjang-panjang, wah. Ya. Ini ya. Jadi saya tidak tahu berapa ketinggian ayahanda Adam bisa diturunkan di bumi. Ya. Atau masih tetap 70 hasta. Gitu. Katanya ada makamnya Nabi Adam. Di mana? Ya. Baik, mohon maaf kalau lebihnya
Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.